Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamal Nursalis dengan NIM 2510799 dari Matematika kelas C. Halo, perkenalkan nama saya Jimmy Peter Saputra dengan NIM 2510517 dari kelas C Matematika. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Mulki dengan NIM 2503204 dari kelas C Matematika. Hai, perkenalkan nama saya Najwa Musa Sabila dengan 2509190 Matematika kelas C. Halo teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman semua masuk ke dalam cerita yang sangat menarik ya. Pada tahun 850 Masehi, terdapat seorang raja yang bernama Mahapiracarya. Mahapiracarya ini merupakan seorang raja di kerajaan Cancanya yang berada di daerah India. Dia terkenal oleh rakyatnya baik, berani, dan juga dermawan. Rakyat-rakyatnya pun aman, damai, dan tentram. Nah, pada suatu hari terdapat 23 pengembara yang kekurangan makanan lalu bersinggah di kerajaan Cancanya. Karena Raja Mahapiracarya ini terkenal baik dan juga dermawan, raja ini memerintahkan ke-23 orang itu untuk masuk ke dalam kerajaannya. Lalu beliau memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membuka pintu makanan. Dia melihat ada 63 ikat pisang dan 7 pisang terpisah. Nah, raja itu mikir, ini pisang udah lama nih, kalau misalnya disimpan terlalu lama nanti membusuk, ya udah bagiin aja deh. Nah, pertanyaannya, ada berapa pisang dalam setiap ikat pisang yang tadi yang akan dibagikan ke 23 orang pengembara yang tadi? Nah, dari cerita tadi, kerjakanlah persoalan tadi dengan persamaan biometri. Selamat mengerjakan. Waduh, bagaimana kita cara menyelesaikan tugas yang diberikan Bang Kamal? Gampang, kita bisa mengerjakannya. Pertama, kita diketahui 63 ikat pisang dan 7 buah pisang yang terpisah. Lalu kita mendapatkan persamaan yaitu 63X ditambah 7 sampai 23 ikat. Terus kita harus menyelesaikan tugasnya itu dengan persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine itu menggunakan notasi seperti ini, teman-teman. A X ditambah B sama C, di mana X dan B itu bilangan bulat. Kita ubah persamaan ini menjadi ke persamaan ini, teman. Caranya bagaimana? Pertama, terus ulang dulu. 63 X ditambah 7 sampai 23. Kedua ruas kita kurang 23. Oke, 63 X 7 23 ini hasilnya pasti 0 ya teman-teman. Lanjut, itu soalnya dulu. Lalu kedua ruas dikurang 7 teman-teman. Lalu kita akan mendapatkan 63X dikurang 23 ini teman-teman persamaan Diophantine. Halo teman-teman, tadi kata Pak Jimmy kita sudah menemukan sebuah persamaan ya. Bukan tetapi untuk mempermudah kita mengerjakannya, kita kali negatif 1 di kedua ruas.
seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita cari FPB menggunakan cara algoritma Euclid yang kita sudah pelajari di hari-hari yang sebelumnya. Nah, di algoritma Euclid kita memilih angka terbesar di kedua angka ini, yaitu 63 dengan 23 dikali berapa nih? Biar kita dapat membagi 63 jadi kali 2 menjadi 46 dan menyisakan 17. Nah, selanjutnya 23 sama dengan 17 dikali berapa agar 23-nya dapat dibagi kali 1. Nanti sisanya adalah 6. Selanjutnya 17 yaitu 6 kali berapa agar 17 dapat dibagi dikali 2 menyisakan 5. Selanjutnya 6 sama dengan 5 dikali 1 dan menyisakan 1. Seterusnya 5 sama dengan 1 dikali 5 tambah 0. Jadi FPB nya itu adalah 1. Halo teman-teman, kembali lagi dan saya. Di sini kita akan melanjutkan progres yang telah Bang Kamal selesaikan. Bang Kamal telah menyelesaikan itu mencari FPB 63, itu mendapatkan 1. Kita akan mencari X dan Y-nya ya teman-teman. Sebelum itu kita misalkan dulu, misalkan X-nya itu menjadi XOR agar tidak tertukar teman-teman. Dan Y-nya itu ya. Nah, kita bagi FPB ini 1. 6 ini tuh dipindah pas itu bahasa halamnya teman-teman. Bahasa halamnya itu kedua pas dikurang 5 dikali 1. Nah, polanya teman-teman, tips and trick kita dari FPB masukin FPB, ambil pola kiri, ubah pola kiri, kanan, jejak teman-teman, pasti bakal seperti itu. Pembuktian kita mendapatkan ini kan, maka ubah 6, ubah 5, 1, 17, ini kita satu ya. Kalau kita sederhanakan mendapatkan 17 ditambah 6. Kita sederhanakan kembali teman-teman dapat 17. Lanjut sebelah kirinya teman-teman, yaitu 6. Jadi kanan kiri kanan 6. Tambah 6-nya 23 dikurang 17 kita mendapatkan langsung saja ya teman-teman, 23 kali 3 17 kali 4. Langsung tadi sebelah kiri ya ke kanan, berarti 17-nya teman-teman ini ke kaki 23 dikurang 23 kali 2 dikalikan 4 teman-teman, maka akan mendapatkan hasil 23 kali 3 63 kali 4 ditambah 23 kali 8. Masukkan itu ke tiganya 63. Nah, kita mendapatkan 11 dan 4. Tapi kan dimintanya itu seperti ini ya teman-teman. X, variabel X itu negatif, variabel Y itu positif ya. Kita ubah dulu biar tidak pusing.
Lalu kita mendapatkan satu saudaraan negatif 63 dikali 4 ditambah 23 kali 11. Nah, kita lihat dari soal ini harus saudaraan dulu. Jadi semuanya kita kali dulu. Kita harus berpatokan dengan soal ya teman-teman. Lalu kita mendapatkan karena sudah dimisalkan XO nya itu 28 dan YO nya 70. Oke, dari sebelumnya kita mendapatkan partikulir X0 dan Y0. Nah, dari persamaan Diophantine, jika X0 dan Y0 itu merupakan solusi partikulir, maka solusi umumnya itu seperti ini teman-teman. X sama dengan X0 ditambah B per D dikali suatu bilangan bulat yaitu X. Nah, untuk Y nya itu sama Y0 ditambah A per D dikali suatu bilangan bulat. Nah, karena kan di soal sebelumnya itu persamanya itu berbentuk Y dikurangi 23Y dikurangi 63X sama dengan 7. Nah, jadi bentuk umumnya itu seperti ini. AX min BY sama dengan C. Nah, jika persamaannya berbentuk seperti ini, maka solusi umumnya itu akan seperti ini. Nah, dari sebelumnya kita sudah mencari PPB yaitu 63,23 itu sama dengan 1. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini teman-teman. B A, B itu sama dengan D. Nah, tuh. Nah, kita substitusi dari hasil sebelumnya. Nah, kita mencari X. X sama dengan X0, X0 nya itu 28 ditambah B. Nah, B nya itu 23 per B. B nya itu FPP dari 63 dan 23 yaitu 1 dikali P, suatu bilangan bulat. Nah, maka hasilnya 28 ditambah 23 P. Nah, kemudian kita mencari Y. Y sama dengan Y0. Nah, Y0 nya itu 77 ditambah A. A nya itu 63 per D, nya 1 sama dengan 77 tambah 63 T. Nah, dari soal tersebut kita akan mencari berapa pisang dalam satu ikat. Nah, itu suatu X. Nah, kita mencari kan karena satu ikat itu tidak mungkin bernilai negatif, maka dari persamaan ini kita harus lebih dari 0 yaitu positif.
kita dari yang pertama yang X sama dengan 28 ditambah 23 lebih dari sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita dikurangi 28 negatif 28 tambah 28 tambah 23 lebih dari negatif 28. Nah, negatif 28 tambah 28 itu hasilnya 0, maka 23 lebih dari negatif 28. Nah, kita lanjut kedua ruas dibagi 23, maka kita bagi 23 kedua ruas, maka persamanya akan ini lebih dari negatif 28 dibagi 23. Nah, kita uraikan negatif 28 dibagi 23. Apa teman-teman? Ya, jawabannya itu lebih dari negatif 1,2. Nah, kita coba juga yang Y itu harus positif juga. Y sama dengan 77 tambah 63 lebih dari 0. Nah, kita lanjut ke kedua ruas dikurangi 77 ditambah 63 lebih dari negatif 77. Nah, negatif 77 ditambah 77 misalnya 0, maka samaannya menjadi seperti ini, 63 lebih dari negatif 77. Nah, kita lanjut ke kedua ruas dibagi oleh 63. Nah, maka persamaannya akan seperti ini, lebih dari negatif 77 dibagi 63. Nah, negatif 77 dibagi 63 berapa teman-teman? Ya, hasilnya itu jadi lebih dari negatif 1,2. Nah, hampir sama ya hasilnya. Kita buat interval dulu. Nah, misalkan di sini negatif 2, di sini negatif 1. Nah, negatif 1,2 itu berada di sebelah sini. 1,2. Nah, karena T-nya itu lebih dari negatif 1,2 keduanya, maka kan di sini kita itu harus mengambil bilangan bulat. Jadi T-nya itu lebih dari negatif 1. Nah, kita coba substitusi ke persamaan yang ini, yang X sama dengan 28 ditambah 23 T. Nah, kita substitusi. Kita belum. Ini harusnya T lebih dari sama dengan negatif 1, karena kan kalau dari persamaan ini itu negatif 1,2, berarti negatif 1 itu masuk ke dalam interval. Maka
kita substitusi persamaan ini 28 ditambah 23 negatif dikali negatif 1. Nah, maka 28 dikurangi 23, maka hasilnya itu 5. Jadi kesimpulannya teman-teman, dalam satu ikat pisang itu terdapat 5 buah pisang. Ini kesimpulannya ya. Satu ikat terdapat 5 buah pisang. Selesai deh.